ini dia kawan mesinnya. Untuk kondisi bloknya, bagian sebelah kiri dia pecah, karternya pecah. Ini adalah serpian piston, blok engine, sama ini kawan, stang kunrutnya bengkok. Kita lepas akuator, kita dorong gasnya ini, tarik mundur ini ringan dah. Kalau dia ringan berarti injection pumpnya masih normal. Nah ini dia bagian speed controlnya. Nah ini adalah bagian counterweight-nya kawan. Nah untuk counterweight ini sendiri dia cuma menggunakan 2 baut saja, dan itu pun dia tidak ada pennya, pen sepinya yang tidak ada, jadi bisa kita goyang naik turun seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam cari teknik. Ketemu lagi dengan channel saya Engine Genset 86. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semua atas waktunya sudah berkunjung ke channel saya Engine Genset 86. Nah untuk video saya kali ini saya akan membahas tentang kerusakan terparah yang sering terjadi pada genset. Nah kebetulan sekarang ada genset yang kondisinya itu rusak parah kawannya, sampai blok mesinnya itu pecah. Oke, pertama-tama sebelumnya saya akan membahas tentang beberapa kerusakan terparah yang biasa terjadi pada genset. Pertama, overheat. Kedua, engine ngejam. Ketiga, overspeed. Keempat, overload. Kelima, waktunya overhaul. Keenam, kesalahan teknis. Oke, langsung saja kita lihat kondisi mesinnya. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya, setelah kita lihat kondisi mesinnya. Nah ini dia kawan, ini adalah P22 LES. Ini bloknya jebol, karternya juga pecah. Ini serpian blok sama piston. Kalau yang ini konrutnya juga bengkok. Oke kawan, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang engine overheat. Nah untuk engine overheat ini bisa membuat mesin ngejam atau yang biasa disebut dengan terkancing, tetapi tidak sampai membuat blok mesin itu sampai pecah kawannya. Nah untuk penyebabnya bisa dari tali kipas putus, termostat macet, radiator buntu, kekurangan air radiator, dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi jika proteksi dari sensor temperatur tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi yang terkancing itu hanya meliputi pada bagian piston dan boring atau yang biasa disebut dengan silinder liner saja. Jadi mesin tersebut akan berhenti dengan sendirinya, dia akan langsung berhenti berputar. Seumpama gini kawannya, pada saat suhu temperatur mencapai 98 derajat Celcius, nah seharusnya itu kalau proteksinya berfungsi dengan baik, otomatis proteksi itu akan memerintah genset untuk mati. Nah kalau proteksi temperaturnya tidak berfungsi dengan baik, otomatis walaupun temperatur mesin itu naik terus, genset tidak akan mati. Oke kawan, yang kedua engine ngejam atau yang biasa disebut dengan terkancing. Nah hal ini juga bisa membuat mesin mengalami kerusakan yang lumayan parah kawannya. Penyebabnya adalah tekanan oli rendah atau yang biasa disebut dengan low oil pressure, tetapi tidak sampai membuat blok mesin itu sampai pecah kawannya. Hal ini bisa terjadi jika proteksi dari sensor oli tidak berfungsi dengan baik. Jadi dalam hal ini yang terkancing adalah pada bagian crankshaft atau yang biasa disebut dengan as group, conrod atau stang piston, dan piston itu sendiri. Jadi mesin tersebut langsung berhenti dengan sendirinya. Seumpama gini kawannya, standar tekanan oli ya, seumpama ini 6 bar. Pada saat titik level terendah tekanan oli seumpama ya
menunjukkan 1,5 bar. Seharusnya proteksi sensor oli itu dia memerintah mesin untuk mati. Nah kalau proteksi dari sensor oli itu tidak bekerja dengan baik, walaupun sampai oli habis, engine akan tetap berputar. Oke kawan, yang ketiga adalah engine overload. Nah, engine overload ini adalah kelebihan beban. Jadi mesin tersebut memikul beban yang sudah melampaui batas maksimum. Dalam hal overload ini yang terjadi pada mesin, blok bisa pecah dan crankshaft bisa patah. Nah, untuk kategori blok pecah itu tergantung dari kondisi control bearing dan basing pen piston kawannya. Nah, kalau basing pen piston dan control bearingnya ini titik ausnya sudah parah, yang terjadi blok juga bisa pecah. Nah, dalam hal ini bisa terjadi jika proteksi MCCB dan modul tidak berfungsi. Seumpama gini kawannya, mesin tersebut sudah memikul beban yang beban maksimum ya, berlebihan, tetapi proteksi dari MCCB dan modul ini tidak mau memerintah mesin untuk mati. Nah, yang terjadi adalah mesin tersebut akan terus memikul beban yang sudah melampaui batas. Oke kawan, kita langsung aja lanjut ke kategori yang keempat, engine overspeed. Nah, untuk kategori engine overspeed ini adalah yang paling berbahaya, karena dalam hal ini RPM itu sama sekali tidak ada batasannya, istilahnya itu gaspol. Jadi kalau Anda melihat engine overspeed, jangan coba-coba Anda berada di samping blok mesin. Kalau bisa Anda itu posisinya di belakang generator. Coba bayangkan ya, jika serpian dari piston blok mesin itu menghantam bagian tubuh Anda. Nah, untuk penyebab engine overspeed ini ada dua macam kawannya. Bisa dari injection pump atau yang biasa disebut dengan boost pump, dan speed control itu sendiri. Oke, kita langsung aja lanjut ke kategori yang kelima, waktunya overhaul atau maintenance. Hal ini juga sering membuat mesin mengalami kerusakan yang sangat parah dan bisa menyebabkan blok mesin menjadi jebol. Semisal gini kawannya, baut control patah, control bearing aus, linernya itu pecah, baut counterweight patah, dan lain-lain. Nah, makanya kalau ada engine itu ada batasan untuk perawatannya, maintenance-nya itu ada, waktunya penggantian itu ada. Jadi kalau sudah lewat jamnya, resikonya bisa ada kerusakan yang parah. Untuk kategori yang keenam adalah kesalahan teknis. Dalam hal kesalahan teknis, bisa Anda tanyakan langsung sama yang bersangkutan. Nah, untuk mesin ini sendiri kemungkinan dia mengalami patah pada bagian baut counterweight. Jadi baut counterweight tersebut patah terlebih dahulu, akhirnya counterweightnya ini terlepas dan menghantam blok mesin. Karena walaupun kondisinya mesin ini seperti ini kawan ya, kalau saya putar manual, dia itu masih mau berputar, jadi tidak ada indikasi tanda-tanda ngejam. Jadi mesin ini masih bisa saya putar, kecuali kalau mesin ini sama sekali tidak bisa saya putar ya. Oke kawan, untuk kategori engine overspeed saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman untuk cara pengecekan ya, apakah itu pada bagian injection pumpnya yang macet atau pada bagian speed controlnya yang error. Oke, langsung saja pertama-tama kita lihat pada bagian injection pumpnya terlebih dahulu. Nah, untuk pengecekan pada bagian injection pump, pertama-tama kita buka tutup pada bagian belakang aktuator ya. Di situ terdapat valve ya. Jadi begitu gas ini kita dorong maju mundur ini,
dia harus mau kembali lagi karena di situ ada springnya. Nah kalau kita dorong maju mundur dia mau kembali, berarti injection pumpnya itu masih normal. Tetapi kalau kita dorong maju mundur ini ya, dia tidak mau kembali lagi, berarti itu rek gasnya itu macet kawannya. Dia mau dorong tapi dia tidak mau kembali mundur. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian speed control kawannya. Nah untuk pada bagian yang warna kuning ini adalah speed controlnya kawannya. Ini adalah otaknya ya, otak utama yang memberi perintah kepada governor atau yang biasa disebut dengan aktuator ya, kapan dia harus waktunya menambah gas, kapan dia waktunya harus mengurangi gas. Speed control ini yang memerintah, dia yang memberi perintah kepada governor ya. Jadi saran saya kalau memang injection pumpnya itu kondisinya normal ya, kalau bisa speed controlnya ini diganti saja ya, karena untuk harganya sendiri tidak terlalu mahal, tergantung merek juga, masih mahalan mesinnya kawannya daripada speed controlnya. Karena pengalaman saya ya, pernah mencoba speed control yang kondisinya rusak ya, error. Begitu saya kasih power input pada speed control ini ya, saya kasih power input eksternal, tegangan yang keluar dari speed control waktu itu kawan ya, ternyata dia 24 volt DC. Nah seharusnya itu tidak sampai segitu, seharusnya itu tegangan yang akan masuk ke dalam aktuator atau yang biasa disebut dengan governor itu voltnya kecil saja, tidak sampai dia 24 volt DC. Jadi voltnya itu yang masuk ke dalam aktuator itu cuma kecil saja. Nah kalau seumpama ya tegangan yang keluar itu 24 volt DC, begitu mesin kita start ya, di situ yang terjadi aktuator itu akan mendorong gas secara maksimal, jadi istilahnya itu dia akan gaspol ya, nanti terjadi overspeed. Nah saran saya ya, kalau memang injection pumpnya kondisinya baik, untuk speed controlnya itu kalau bisa diganti saja ya, karena harganya juga tidak terlalu mahal, jauh masih mahalan harga mesinnya kawan ya. Nah untuk mesin ini sendiri kawan ya, kemungkinan bisa terjadi jebol karena kemungkinan ya pada bagian baut counterweight ini dia mengalami patah terlebih dahulu, akhirnya counterweight ini terlepas dan menghantam stang piston dan blok mesin. Jadi saran dari saya ya, kalau mesin itu sudah waktunya overhaul dan maintenance, jangan ditunda lagi. Kalau bisa secepatnya dilakukan overhaul ataupun maintenance, supaya secepatnya dilakukan pemeriksaan dan penggantian material yang sudah rusak. Nah ini adalah bagian counterweight-nya kawan. Nah untuk counterweight ini sendiri dia cuma menggunakan 2 baut saja, dan itu pun dia tidak ada pennya, pen sepinya yang tidak ada, jadi bisa kita goyang naik turun seperti ini. Nah untuk proses pemasangannya untuk counterweight ini harus betul-betul seimbang, harus betul-betul lurus, karena seumpama ya ada kemiringan, jadi crankshaft ini nantinya akan tidak balancing kawannya. Jadi begitu kita pasang di engine kita hidupkan, hasilnya yang terjadi pada engine itu akan ada timbul vibrasi yang sangat besar, getaran yang sangat besar, karena crankshaft ini tidak balancing. Nah kalau itu kita biarkan lama kelamaan, baut juga akan bisa patah karena vibrasi tersebut. Nah untuk proses pemasangan counterweight ini kawan ya, bisa kita lakukan menggunakan dial gauge. Itu pun kita harus betul-betul teliti dan hati-hati ya, supaya tidak ada terjadi kemiringan. Nah kalau
seumpama ada kemiringan pada bagian counterweight, kalau kita tidak punya alatnya, mending dibawa ke bengkel khusus balancing ya. Jadi supaya sekalian crankshaft ini dibalancing supaya tidak ada kemiringan. Nah, untuk crankshaft ini sendiri dia menggunakan 6 ya, 6 counterweight. Oke kawan, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe nya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini ya. Salam mekanik, salam jari teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.